Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adil Hidayat dari kelas PSTIC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kecerdasan buatan untuk membantu nilai dari UTS AI atau kecerdasan buatan PSTIC. Jadi untuk materi yang saya sampaikan di PPT ini ada 7, yaitu apa itu kecerdasan buatan, masalah dan ruang keadaan, representasi pengetahuan, jaringan saraf tiruan, sistem pakar, dan algoritma genetika. Baik, yang pertama itu apa sih kecerdasan buatan? Jadi AI atau kecerdasan buatan itu merupakan cabang di ilmu komputer yang membuat mesin yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan kecerdasan agar komputer memiliki seperti kecerdasan manusia. Lalu, kenapa kita perlu belajar AI? Untuk tujuan kita belajar AI tentunya agar kita dapat membuat AI berupa mesin atau komputer yang dapat berperilaku cerdas seperti manusia. Lalu untuk contoh aplikasi kecerdasan buatan sendiri itu sudah banyak yang sudah kita pakai dan kita temui di kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada chatbot, ada smart assistant, ada e-payment, search algorithm, smart home, smart cars, navigation apps, facial recognition, text editor, sama social media feeds. Lalu muncul pertanyaan, AI itu masuk kategori linear atau non-linear? Jadi pada linear itu output-nya tidak akan berubah ketika inputannya berubah, namun berbeda dengan non-linear. Ketika inputannya itu eh, berbeda, outputnya bisa sama. Sehingga AI masuk ke kategori non-linear, di mana ini sistemnya lebih kompleks. Jika kita memasukkan input yang berbeda, maka hasilnya bisa sama. Contohnya pada di sini non-linear, jika kita inputkan X1 dalam rumus non-linear itu Y sama dengan X kuadrat, maka Y bisa hasilnya 1. Namun kita coba masukkan input yang berbeda yaitu -1, maka output pada Y di sini sama dengan 1 juga, dan ini sama dengan inputan dari 1. Nah, sehingga ini menjadikan sistemnya lebih kompleks dan bisa membuat sebuah aplikasi atau sistem yang lebih rumit. Itulah kenapa AI masuk ke kategori non-linear. Sedangkan di linear tuh lebih simpel, sehingga di mana inputannya berbeda, pasti hasilnya juga berbeda, seperti pada gambar ini. Selanjutnya untuk masalah dan ruang keadaan. Jadi masalah itu adalah belum sesuainya antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Sedangkan ruang keadaan itu adalah keadaan yang mungkin terjadi hingga tercapainya final state. Lalu dalam mendefinisikan suatu permasalahan, ada 4 hal yang perlu kita lakukan, yaitu satu, kita mendefinisikan ruang keadaan, yang kedua, menetapkan suatu keadaan awal atau initial state, yang ketiga, menetapkan satu atau lebih keadaan akhir atau goal state, dan keempat itu menetapkan kumpulan aturan. Lalu untuk teknik penyelesaian masalah itu ada 4. Yang pertama ada searching. Metode searching ini untuk mencari solusi terbaik dalam suatu masalah dengan cara mengeksplorasi semua kemungkinan yang ada. Lalu ada teknik penyelesaian reasoning. Jadi reasoning itu mengacu pada sistem AI untuk mengambil kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Lalu untuk planning itu kemampuan sistem AI untuk merencanakan urutan tindakan atau serangkaian tindakan yang perlu dicapai untuk tujuan tertentu. Lalu yang terakhir ada learning, itu sistem AI untuk belajar dari suatu data atau pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan kinerja di masa depan, seperti itu. Lalu di teknik search sendiri ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode breadth first search atau metode yang berada pada level hierarki yang sama terlebih dahulu, baru melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Pada seperti konsep diagram di gambar samping, ini metode akan dilakukan dari node yang berada level hierarki yang sama terlebih dahulu, baru melanjutkan selanjutnya. Ini level 6, level 0, selanjutnya level 1, setelah level 1 semua selesai, baru ke level 2, dan seterusnya.
Lalu ada depth first search ini, dia metodenya akan melakukan searching pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang pohon sampai, menemukan solusinya. Nah, ini dilakukan, dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika, solusi ditemukan, maka kita tidak perlu melakukan, backtracking untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Jadi, kita mulai dari 1, 2, 3, 4, jika belum ketemu baru lanjut 5, 6, 7, dan seterusnya. Lalu, untuk representasi pengetahuan, itu representasi pengetahuan adalah bagaimana pengetahuan itu disajikan di sebuah AI. Jadi untuk melakukan atau membuat model matematika, pengetahuan itu diinputkan ke dalam AI. Dalam ruang keadaan, representasi pengetahuan disebut sebagai operator. Lalu untuk kategori representasi pengetahuan itu ada dua. Yang pertama ada representasi pengetahuan logika, itu bahasa dengan beberapa aturan yang pasti berhubungan dengan proposisi dan tidak memiliki ambiguitas dalam representasi. Berhubungan dengan premis-premis dan proses operator logika dan output atau keluarannya merupakan kesimpulan seperti itu. Lalu untuk yang prosedural itu menggunakan program kecil dan kode-kode yang menjelaskan bagaimana melakukan hal-hal tertentu. Dan pengetahuan yang digambarkan sebagai pasangan if else, jika premis maka kesimpulan seperti itu. Lalu ada network, lalu ada juga terstruktur. Jadi kita masuk JST. Atau dalam bahasa Inggris itu Artificial Neural Network, adalah algoritma pemrograman dalam kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan sistem cerdas berdasarkan jaringan saraf biologis yang membentuk struktur otak manusia. Jadi, membuat sistem yang meniru secara kerja atau sistem otak manusia seperti itu. Lalu untuk komponen JST itu ada beberapa komponen, ada output, ada bobot, ada learning rate, ada bias, ada fungsi aktivasi. Nah, untuk prinsip kerja JST sendiri itu dia bakal melibatkan pembelajaran melalui penyesuaian bobot dan koneksi antar neuron. Nah, setelah melalui tahap pelatihan, maka jaringan tersebut dapat mengenali pola kompleks dan digunakan untuk prediksi selanjutnya seperti itu. Contohnya ini pada jaringan manusia, ini pada contoh AI-nya. Di sini dendrit sebagai input, cell nucleus sebagai simpul, lalu ada sinapsis itu sebagai bobot, dan axon itu sebagai keluaran atau input gitu. Nah, ini pada AI seperti ini, inputnya X1, lalu ada node, ada bobot, ada inti sel, dan ada outputnya. Nah, untuk di JST sendiri ada single layer. Kalau single layer, dia itu terdiri dari satu lapisan neuron yang terhubung ke input, tanpa ada hidden layer. Sedangkan kalau multi layer perception itu ada hidden layers-nya gitu, memiliki lapisan input satu atau lebih. Lalu selanjutnya untuk sistem pakar itu adalah jenis sistem AI yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar atau seorang yang ahli dalam bidangnya. Nah, untuk jenis-jenis sistem pakar itu ada forward chaining, yaitu membaca dan memproses kumpulan fakta untuk membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu untuk backward chaining itu membaca dan memproses fakta untuk mencapai kesimpulan logis tentang mengapa sesuatu terjadi. Lalu materi yang selanjutnya itu mengenai algoritma genetika. Jadi algoritma genetika ini adalah metode yang terinspirasi oleh prinsip evolusi dan seleksi alam. Algoritma genetika ini akan bekerja dengan menggunakan populasi individu yang direpresentasikan sebagai kumpulan genetik atau kromosom. Setiap individu dalam populasi memiliki satu solusi potensial untuk masalah yang ingin dipecahkan. Setiap individu memiliki nilai atau fungsi evaluasi yang menggambarkan sejauh mana solusi tersebut baik atau buruk. Lalu untuk yang terakhir itu bagaimana sih cara kita membuat AI? Tentunya
terdapat langkah-langkah untuk kita membuat AI. Yang pertama itu kita perlu menentukan tujuan AI atau kita perlu mengidentifikasi masalah. Jadi untuk apa kita membuat AI ini, untuk menyelesaikan masalah apa, seperti itu. Lalu setelah kita menentukan tujuan, kita dapat mengumpulkan dan menyiapkan data yang diperlukan untuk membuat sistem AI tersebut. Setelah itu baru kita menentukan metode algoritma yang cocok kita pakai untuk sistem AI kita. Lalu kita bisa langsung implementasi coding untuk sistem, lalu kita bisa uji dan validasi, lalu kita dapat terus terapkan dan terus tingkatkan, dan terakhir kita dapat embedded atau penanaman AI ke dalam sistem komputer. Seperti itu. Mungkin, sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.